Banyak lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, dari jenjang dasar, menengah, hingga tinggi, punya keinginan yang sama. Ingin maju, unggul, berkembang, dan memberikan dampak yang luas. Namun seringkali muncul pertanyaan yang terlintas. Apakah arah kemajuan itu sudah dirumuskan dengan jelas? Dan apakah setiap unit dan sivitas akademika sudah memiliki panduan yang terstruktur untuk bergerak ke arah itu? Disinilah pentingnya rencana strategis atau Renstra. Bukan sekedar dokumen 5 tahunan, tapi kompas bersama yang memandu, menyatukan, mengarahkan seluruh unsur lembaga dari pengelola, pendidik dan tenaga kependidikan, hingga pemangku kepentingan lainnya. Renstra yang baik harus menjawab 3 pertanyaan besar ini. Yang pertama, kita sedang menuju kemana? Ini dituangkan dalam visi jangka menengah dan panjang. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi prioritas kita? Ini dirumuskan dalam misi dan strategi utama. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan dan oleh siapa? Ini dijabarkan dalam program kerja, target, serta indikator keberhasilan. Bagi lembaga pendidikan, Renstra bukan sekedar syarat akreditasi, tapi peta jalan masa depan, kompas arah gerak, dan sekaligus cermin keseriusan lembaga dalam mengelola perubahan. Agar Renstra benar-benar hidup dan membumi, Renstra perlu mencakup 7 elemen penting berikut ini. Hari ini kita akan bahas 3 yang pertama. Yang pertama, rumuskan visi dan misi secara otentik. Visi dan misi adalah fondasi utama. Jangan hanya menyalin dari lembaga lain, tapi rumuskan berdasarkan jati diri, nilai, dan konteks sosial lembaga. Misalnya, apakah lembaga ini ingin menjadi pelopor pendidikan karakter dan riset terapan? Ataukah fokus pada pendidikan vokasi yang relevan dengan industri? Ataukah menjadi pusat inovasi sosial berbasis nilai-nilai keagamaan? Visi yang otentik akan menjadi pembeda dan sumber inspirasi bagi seluruh sivitas. Kemudian yang kedua, lakukan analisis strategis, membaca diri dan lingkungan. Lembaga tidak bisa merancang masa depan tanpa memahami posisi saat ini. Disinilah pentingnya analisis strategis. Biasanya saya menggunakan kombinasi beberapa tools. Ada analisis PESTEL untuk membaca faktor eksternal, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga legal yang bisa mempengaruhi arah lembaga. Kemudian tools yang kedua, kita gunakan space matrix untuk menilai posisi strategis lembaga. Apakah kita harus tumbuh agresif, bertahan, atau melakukan reposisi strategi. Dengan 2 tools ini, lembaga bisa membaca konteks dengan jernih dan data-driven. Dan kita jadi tahu apakah kekuatan internal yang perlu dijaga, kelemahan apa yang harus kita perbaiki, peluang apa yang terbuka, dan ancaman apa yang perlu kita antisipasi. Inilah dasar penting sebelum menyusun strategi apapun. Kemudian yang ketiga, tujuan strategis yang tegas dan terukur. Tujuan strategis menjawab apakah yang ingin kita capai dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Contohnya meningkatkan mutu lulusan berbasis karakter dan kompetensi abad 21. Atau membangun tata kelola lembaga yang akuntabel dan adaptif. Tujuan yang jelas akan memudahkan langkah-langkah konkret berikutnya. Di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana Renstra itu diturunkan menjadi tindakan nyata
bagaimana membangun struktur pelaksana, menetapkan indikator kinerja, serta menghubungkan strategi dengan operasional harian menggunakan balance scorecard.